Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang terkasih, jemaat terkasih semuanya, dahsyat luar biasa, umat-umat pemenang. Siap semuanya memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya jemaat yang di rumah bangkit berdiri. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pastikan semuanya siap beribadah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bagian kita hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah sampai di minggu keempat bulan Mei. Sampai hari ini kita semua sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini ada jalan keluar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya yang ada di rumah, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sampai di minggu keempat bulan Mei, napas kehidupan yang kau berikan, kesehatan yang kau berikan, jalan keluar yang kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian kami terus menyenangkan hati-Mu. Bagian kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di minggu keempat di bulan Mei ini. Kami mengucap syukur karena-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami umat-Mu bersatu hati, kami berkumpul bersama Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan, biar Tuhan lawatan-Mu terjadi atas umat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas Indonesia Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi Tuhan, urapan-Mu yang dahsyat penuhi Indonesia Tuhan, lawatan-Mu penuhi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami umat-Mu GBI Kemang Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami Tuhan, Pak Insinyur Niko Notora Harjo. Tuhan, urapi hamba-Mu beserta wakilnya, urapi hamba-Mu beserta keluarganya, pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi, berikan visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan, cover darah-Mu, perlindungan-Mu ada atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Gembala CK5, Bapak Timotius Hardono beserta istri keluarganya Tuhan. Tuhan, pakai dengan dahsyat dan luar biasa dan perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan bersatu hati bagi gembala kami di tempat ini GBI Kemang.
Bagi hamba-Mu Pak Sigit Prihadi beserta Ibu Maria, beserta anak-anak, beserta Mami Tuhan. Tuhan, biar Engkau terus ada lawatan-Mu dahsyat atas hamba-Mu Tuhan. Kau berikan visi dan misi Tuhan yang daripada-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Tuhan, biar hamba-Mu tetap kuat teguh di dalam-Mu Tuhan. Dan terus bernyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi hamba-Mu sekeluarga. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berikan hamba-Mu di tengah kami Tuhan, GBI Kemang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Mereka yang sakit Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang membutuhkan jalan keluar Engkau Tuhan yang membuka jalan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Engkau Tuhan yang memberikan pekerjaan. Ya, mereka yang membutuhkan sukacita surga Engkau berikan sukacita yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah-Mu dengan sukacita. Biar lawatan-Mu terjadi di rumah-rumah. Biar lawatan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Ada anaknya mungkin, ada tantenya, ada orang tuanya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tos dulu kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan? Amin. Semuanya memuji nama Tuhan karena Tuhan terlalu baik buat kita. Haleluya. Terima kasih buat perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Hei, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang di rumah katakan, anggur baru tercurah. Amin. Haleluya. Dengan sukacita. Amin. Selalu baru. Amin. Penuhi umatnya, nyata kuasa. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, boleh katakan haleluya 3 kali yang di rumah. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh
membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut Tuhan Yesus, kita sambut berkat dengan menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur kita. Haleluya.
Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa firman Allah adalah Engkau sendiri ya Bapa. Engkau mau berbicara kepada kami, menasihati kami, mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami hidup tidak menyimpan ke kiri atau ke kanan, tetapi terus melangkah melakukan firman dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami menjadi hamba-hamba, orang-orang yang percaya kepada-Mu, berhasil dalam setiap aspek kehidupan kami, dan nama Tuhan dipuji, tinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu.
dan baik yang mendengar, bahkan hamba yang menyampaikan. Kami semua diberkati dan nama Tuhan dipuji, tinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya bagikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan tema untuk firman Tuhan ini, yaitu Roh Kudus, penolong dan penghibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan membuat kita akan semakin haus dan lapar serta bergairah untuk mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki peranan Roh Kudus. Kita sadari bahwa peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita harus menerima dan membebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan dan hidup dipimpin olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki Roh Kudus, tentu kita juga harus memiliki buah-buah roh. Kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan memiliki buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan melakukan buah-buah roh ini dengan taat dan setia kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukannya. Dan kita tidak akan keluar daripada buah-buah roh ini. Tetapi kalau kita tinggal di dalam roh kedagingan kita, maka Roh Kudus atau buah-buah roh ini tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting untuk kita memiliki peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita tinggal di dalam roh kedagingan, maka Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dia tidak akan aktif
dia tidak akan bekerja maksimal. Tetapi kalau kita melakukan buah-buah roh itu, maka Roh Kudus akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melakukan roh kedagingan kita, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki buah kedagingan ini, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita tidak akan bekerja dengan efektif, tetapi pasti dia diam. Sehingga sangat penting sekali untuk kita punya Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Bapa di sorga, bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang terpenting adalah kita melakukan buah-buah roh yang tadi kita sudah baca bersama. Kalau kita melakukan itu dengan taat dan setia kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Sehingga yang salah kita tidak melakukannya, dan yang benar itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mematikan segala kedagingan kita, sehingga kita tetap terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Kudus yang kudus dan suci, sehingga Dia akan memimpin dan menuntun kita dengan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kemanapun kita pergi untuk melayani jiwa-jiwa, maka itu sangat penting banget buat kita, Bapak Ibu. Kalau tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa di dalam pelayanan saya melayani saudara-saudara kita yang mengalami masalah mental, mereka-mereka yang mengalami stres, bahkan stres itu ada tingkatannya, sampai yang paling parah disebut gila. Dan saya melakukan itu semua itu hanya dengan pimpinan dan tuntunan dari para Roh Kudus. Tiga Tritunggal Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apalagi pelayanan seperti yang saya lakukan di rumah.
Tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan melayani dengan sebebas-bebasnya. Sebab Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bahkan kita memperkatakan setan iblis keluar daripada orang ini, maka kuasa daripada Tuhan akan menyertai perkataan kita, sehingga kuasa setan dan kuasa iblis akan meninggalkan orang yang kita layani. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, dan banyak hal lagi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga Roh Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk melakukan tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan kalau kita juga punya Roh Kudus, di saat kita mendoakan orang sakit, maka orang sakit juga akan sembuh. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, apapun masalah dan persoalan yang dialami oleh manusia, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melayani atau mendoakan mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sebab Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur kita. Dia akan menolong kita di saat kita tidak punya jalan, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Roh Kudus akan menolong kita. Mungkin di saat kita punya duka cita, Roh Kudus akan menghibur kita. Itulah yang sangat penting untuk kita memiliki Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan ini biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kemanapun kita pergi dan kita berada, kemanapun kita masuk dan kita keluar, kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penolong dan penghibur Roh Kudus yang hari ini kita sedang berdoa, berpuasa, bersaat teduh, dan segala macamnya untuk menantikan janji Bapa. Tinggal sehari lagi kita akan menerima janji Bapa. Dan janji Bapa itu sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tekunlah, setialah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ya Bapa di sorga. Kami sudah selesai membaca dan mendengar ya Bapa di sorga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami Bapa. Dan Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya mengingatkan kami tentang firman-Mu. Kami sadar kami adalah manusia biasa yang penuh dengan segala dosa dan kepertasan dalam hidup ini. Tetapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kami Bapa, tatkala kami melakukan segala tugas pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami capai, kami lupa ya Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami tentang firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, sehingga kami tidak menyimpan ke kiri atau ke kanan,
tetapi tetap terus melangkah, melakukan firman Tuhan, kebenaran dan kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami menjadi hamba-hamba yang diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, tinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur terima kasih kami, yang kami bawa dan kami alaskan hanya demi satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami akan terima berkat daripada-Mu ya Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghibur penolong oleh Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini bahkan besok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.